Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Indonesia NIM 2010-2028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 6 yang berjudul interrelasi antara filsafat, agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Saya bawakan dari kelompok 6, Dokter Pengampu Filsafat Umum, Dr. Syanubi MPDI. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan poin-poin yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, pengertian agama. Yang ketiga, pengertian kebudayaan. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Yang kelima, interrelasi antara filsafat, agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Yang keenam, hubungan antara agama dan budaya. Poin yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia dengan mengenai dirinya, makna alam, dan tujuan hidup dengan menggunakan pikiran serta dibantu rasa dan keyakinan di dalam diri tersebut sebagai suatu kesatuan, baik dalam memengaruhi atau membantu orang lain. Filsafat digunakan sebagai pedoman dalam memberi makna hidup. Yang kedua, pengertian agama. Pengertian agama menunjukkan kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari rahmat dari kasih sayang Tuhan. Dalam agama itu ada sesuatu yang dianggap berkuasa, yaitu Tuhan, zat yang memiliki segala yang ada berkuasa, yang mengatur seluruh alam serta isinya. Agama adalah unsur mutlak dan sumber kebudayaan, sedangkan filsafat adalah salah satu unsur kebudayaan. Poin yang ketiga yaitu pengertian kebudayaan. Pada dasarnya kebudayaan adalah semua ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Sedangkan pendidikan dan kehidupan adalah suatu hubungan antara proses dengan isi, yaitu proses pengoperan kebudayaan dalam arti membudayakan manusia. Aspek lain dari fungsi pendidikan adalah mengelola kebudayaan itu menjadi sikap, mental, tingkah laku, bahkan menjadi kepribadian anak didik. Sedangkan landasan pendidikan adalah filsafat. Yang keempat, pengertian ilmu pengetahuan. Secara bahasa, sains berarti keadaan atau fakta mengetahui, atau sering diambil dalam arti pengetahuan atau knowledge, yang dikontraskan dengan intuisi dan kepercayaan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud dengan sains adalah pengetahuan ilmiah atau pengetahuan bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan memiliki syarat atau hukum ilmu pengetahuan. Dengan demikian hanya pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat dimaksud bisa disebut sebagai sains atau ilmu pengetahuan. Di luar ketentuan ini, segala bentuk pengetahuan tidak termasuk dalam ilmu pengetahuan. Baik, poin selanjutnya yaitu interrelasi filsafat dengan agama. Menurut sejarah, agama tumbuh bersamaan dengan berkembangnya kebutuhan manusia. Salah satu dari kebutuhan itu adalah kepentingan manusia dalam memenuhi hajat rohani yang bersifat spiritual, yakni sesuatu yang dianggap mampu memberi motivasi, semangat, dan dorongan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, unsur rohani yang dapat memberikan spirit dicari dan dikejar sampai akhirnya mereka menemukan suatu zat yang dianggap suci, memiliki kekuatan maha tinggi dan maha kuasa. Sesuai dengan taraf perkembangan cara berpikir mereka, manusia mulai menemukan apa yang dianggap sebagai Tuhan. Poin yang kelima, interrelasi filsafat dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah bagian dari pengetahuan, karena pengetahuan adalah unsur dari kebudayaan dengan sendirinya juga merupakan salah satu unsur kebudayaan. Apakah hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan? Kalsov dikatakan bahwa dipakai dalam filsafat dan ilmu pengetahuan dalam beberapa hal melengkapi pengetahuan. Interrelasi antara filsafat dan kebudayaan. Pada dasarnya, kebudayaan adalah semua ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan, sedangkan pendidikan dan kehidupan adalah suatu hubungan antara proses dan isi, yaitu proses pengoperan kebudayaan dalam arti membudayakan manusia. Aspek lain dan fungsi pendidikan dan
mengolah kebudayaan itu menjadi sikap mental. Interrelasi si filsafat dengan agama. Dalam pemikiran Ibnu Rushd, beliau meyakinkan bahwa antara lain dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran, demikian dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Baik, poin yang terakhir yaitu hubungan interrelasi agama dan kebudayaan. Hubungan kebudayaan dan agama tidak saling merusak, keduanya justru saling mendukung dan mempengaruhi. Ada paradigma yang mengatakan bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya, tapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama. Jadi agama dan kebudayaan tidak pernah bertentangan, karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tapi berkembang terus mengikuti perkembangan zaman. Kesimpulan, filsafat, agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang terkait dan reflektif dengan manusia. Pada prinsipnya, antara ilmu, filsafat, dan agama mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan antara satu sama yang lainnya, di mana ketiganya memiliki kekuatan daya gerak dan refleksi yang berasal dari manusia. Dalam diri manusia terdapat daya yang menggerakkan ilmu, filsafat, dan agama, yaitu melalui akal pikir dan keyakinan. Akal pikir manusia sebagai daya gerak dan berkembangnya ilmu dan filsafat, sedangkan keyakinan menjadi daya gerak agama. Ilmu diperoleh melalui akal pikiran manusia dari pengalaman empiris dan indera. Filsafat mendasarkan pada otoritas akal murni secara bebas, sedangkan manusia mendasarkan diri pada otoritas wahyu. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada keraguan dalam PPT PowerPoint saya ini, boleh ditanyakan. Saya Amirah Indonesia mengundur diri. Kepada Dr. Channel BMPDI, saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan saya ada yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.